Kita lanjut Pak Sulis. Mau sedikit mempertajam saya, belajar dari kemarin lah. Banyak juga dari masyarakat yang menjadi sorotan ya tentang kemacetan menuju bandara, kemudian tempat wisata macet. Nah, tahun ini kan libur Lebaran cukup panjang, kemudian juga berbarengan dengan upacara besar di Besake. Kita tahu Besake juga menuju Besake bahkan itu melewati destinasi-destinasi wisata. Nah, bagaimana kesiapan dan hal-hal yang dilakukan Polda untuk supaya semua bisa berlancar ini, yang bersembahyang lancar, happy, tamu yang datang sini juga happy gitu kan. Jangan sampai saya tidak jadi ke Besake, tidak bisa menikmati seputaran di Karangasem Gianyar misalnya karena stuck gitu, di Ubud stuck, dia stuck gitu, akhirnya mereka tidak jadi berwisata gitu. Gimana Pak Sulis? Kesiapan dari Polda sendiri? Ya baik, gini Mas, terkait dengan semua kegiatan yang ada di Bali, kita itu mendasari dari ANEP. Jadi pengalaman di tahun sebelumnya itu yang kita jadikan patokan. Karena seperti kegiatan tadi yang disampaikan untuk ibadah di Besake itu, kita lihat pengalaman di tahun lalu itu memang ada beberapa hal yang menjadi krusial sehingga terjadi titik kemacetan. Yang pertama, memang ada di ruas-ruas jalan yang pada saat itu sedang perbaikan. Kemudian lokasi parkir juga demikian. Itu masih ada penataan. Nah, dari pengalaman tahun lalu sehingga kita melakukan upaya maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Nah, tentunya di sini dilaksanakan oleh Polres Karangasem. Namun demikian sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda bahwa dari Polda pun juga harus membackup bagaimana pengamanan ini dilakukan oleh Polres Karangasem, sehingga kita dari Polda itu menurunkan dari lalu lintas dan Samapta yang untuk membantu pelaksanaan pengaturan rute dari Polres Karangasem itu sebanyak 225 personil. Oh, penebalan di sana penebalan di sana itu dibantu oleh rekan-rekan kita dari lalu lintas Polda dan Samapta Polda. Nah, itu kita perbantukan di Karangasem, sehingga pengelolaan bagaimana pengaturan nanti pengamanan di sana itu kita serahkan kepada Kapolres Karangasem, karena kita sebelumnya sudah lakukan rakor. Kita sampaikan dulu bagaimana ANEP di tahun lalu terjadi kemacetan yang begitu serius, apa saja penyebabnya, itu sudah kita inventarisir semua. Sehingga hal itu yang menjadi patokan. Jadi antisipasi termasuk rute atau jalur keluar masuk Besake itu diatur sedemikian rupa ya Pak Sulis. Betul. Jadi kita sudah lakukan rapat koordinasi dulu. Ini jadi bagi Semeton atau masyarakat yang ke sana ikutin saja petunjuk arahan dari petugas di lapangan. Ya, kalau memang harus dialihkan sedikit nggak apa-apa demi kelancaran gitu Pak Sulis. Betul. Nah, kemudian ini menarik juga terkait dengan tempat destinasi wisata yang di wilayah selatan ini Pak Sulis, Kuta Selatan, Canggu segala macam. Kemudian tadi ada tempat oleh-oleh gitu ya. Nah, itu apa yang kesiapan apa atau antisipasi apa yang menjadi strategi-strategi dari pihak Polda untuk mengatasi itu? Betul. Kembali lagi Mas ya, kita berawal kalau kita mau menentukan rencana pengamanan itu kan harus melihat dulu beberapa feedback yang sudah. Nah, setelah kita inventarisir dari beberapa penyebab kepadatan itu, sehingga kita melakukan penggelaran personil. Jadi memang yang menjadi prioritas itu adalah di Canggu, kemudian di Kute, Legian Kute, kemudian di beberapa lokasi yang memang itu menjadikan objek wisata dari beberapa masyarakat yang datang ke Bali, termasuk dari mancanegara. Belum lagi yang oleh-oleh tadi yang disampaikan. Ya, jadi ada penggelaran kita nanti personil yang terlibat dalam operasi ketupat ini untuk kita tempatkan di titik-titik tadi untuk membantu Polresta Denpasar dalam melaksanakan pengamanan dalam rangka liburan wisata atau liburan Idul Fitri ini. Itu sudah kita lakukan penggelaran personil nanti. Termasuk kita juga ada beberapa pengalian arus lalu lintas nanti. Itu juga akan kita sampaikan kepada masyarakat di titik-titik mana yang kita akan lakukan pengalian arus. Buka tutup sistemnya? Ya, buka tutup. Kita tidak berani tutup total, kita rubah, kita nggak berani karena kita tetap kembali lagi lihat perkembangan situasi. Rencananya di seputar mana itu Pak Sulis? Di lokasi Kute, kemudian di Canggu itu juga begitu. Ini pengalaman yang kemarin di Nataru
Itu juga kita lakukan itu. Oh. Ya, meskipun memang sedikit kepadatan pasti tidak bisa kita pungkiri, tetap ada, tapi paling tidak kita menahan supaya kepadatan itu tidak berkepanjangan. Jadi sudah kita siapkan untuk rekayasa lantasnya. Oke. Ya. Termasuk belajar dari kasus Nataru kemarin untuk yang menuju bandara nih, Pak ya. Ini kan sangat pas harus balik juga perlu diperhatikan. Ya, karena bisa jadi, terutama yang di bandara nih, Pak Sulis, di bandara bisa karena apa ya, kebiasaan dari mereka kan Senin dan Selasa sudah masuk dan kantor. Kemungkinan di hari Sabtu dan Minggu ini terjadi puncaknya. Nah, itu berkoordinasi dengan pihak mana saja Pak Sulis supaya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga, karena saya yakin ini juga bantuan dari masyarakat penting juga ya, mengantisipasi kemacetan apa ya, bottleneck di memasuki bandara lah. Kalau kita belajar dari kemarin kan di tol, kemudian menuju ke arah sana, dari Nusa Dua masuk ke bandara juga, iya dari Denpasar dan Badung Selatan masuk bandara kan titiknya ketemu di bundaran itu saja kan. Apa Pak Sulis yang bisa? Ya, baik. Jadi gini Mas, terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi yang kemarin sampai ada berita macet horor gitu kan, macet horor. Nah itu kita sudah lakukan koordinasi juga, rapat koordinasi dengan pihak otoritas bandara. Jadi dari kesepakatan saat kita rakor lintas sektoral itu menyampaikan bahwa otoritas bandara juga akan melakukan beberapa mitigasi. Contohnya, kalau memang nanti terjadi kemacetan yang luar biasa, itu dari otoritas bandara akan membuka VIP 2 itu sebagai akses untuk masuk. Jadi sebelum masuk ke lokasi bandara itu sebelah kiri jalan. Itu ada VIP. Siap. Nah, itu juga akan dibuka nanti. Kalau seandainya terjadi kepadatan yang luar biasa, termasuk di loading dock. Loading dock itu tempatnya ada di seberangnya runway. Jadi seberangnya bandara. Itu juga akan dibuka kalau seandainya terjadi kepadatan yang luar biasa. Jadi akses masuk ke GAT itu bukan lewat jalur satu yang jalur utama itu, tapi lewat belakangnya. Jadi kita sudah melakukan beberapa upaya itu, termasuk dari lalu lintas juga itu sudah membentuk tim urai. Tim urai seandainya terjadi kepadatan di wilayah Patung Kuda itu juga sudah ada beberapa rekayasa lantas yang akan kita alihkan beberapa arus. Nah, termasuk kemarin itu kalau kita lihat dari ANEP kemacetan horor itu yang diberitakan seperti itu salah satu penyebabnya juga ada tempat oleh-oleh Krishna. Nah, itu juga sudah kita tempatkan. Ya, itu di jalur utama betul ya. Betul, itu kalau sampai terjadi kepadatan di situ karena imbas dari lokasi parkir yang keluar ke jalan, itu juga bisa menghambat arus yang akan datang ke bandara. Kemudian yang terakhir itu juga sudah disiapkan kendaraan untuk membawa. Ada shuttle bus. Shuttle bus. Jadi shuttle bus itu juga sudah disiapkan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Ada di Kute, kemudian di Benoa, termasuk di Nusa Dua. Itu ada 3 titik yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan akan menyiapkan shuttle bus. Itu gratis, free? Gratis. Jadi dibawa. Jadi maksudnya para penumpang bandara ini, calon penumpang bandara ini tidak harus bawa kendaraan pribadi masuk ke sana gitu, Pak Sulis. Jadi salah satu itulah yang mungkin nanti juga harus kita berikan himbauan kepada masyarakat. Kalau melihat perkembangan situasi di bandara ini begitu padat, ya sudah. Ke 3 tempat itu aja dulu. Nah, itu juga akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan, yaitu shuttle bus yang akan membawa masyarakat yang mau pergi ke bandara. Nah ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada para calon penumpang bandara pada saat mau pulang, terutama ini kita fokusnya supaya di samping memang mungkin pemikiran kita prepare waktu betul-betul nih. Jangan mepet-mepet mau berangkat. Betul. Dan pastikan kalau memang di jalan misalnya sudah kelihatan agak padat, tidak harus sampai bandara. Ada 3 posisi Pak ya, Pak Sulis ya. Satu tadi shuttle bus di Kuta. Sentral Kuta. Sentral Kuta. Di Sentral Kuta, parkiran Sentral Kuta. Kemudian di Benoa. Yang ketiga di Nusa Dua. Di daerah Nusa Dua. Baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu lah kepada masyarakat. Terakhir mungkin Pak Sulis, apa yang ingin disampaikan kepada para pemudik yang nanti akan balik, kemudian juga mungkin menjaga keamanan supaya yang mereka tamu-tamu, para wisatawan yang datang juga bisa nyaman,
aman gitu kan, berhappy, berlibur di Bali sembari memang merayakan Idul Fitri gitu kan. Apa Pak Sulis pesan atau himbauan dari Polda supaya kepada masyarakat? Silakan Pak. Baik, kalau himbauan kepada pemudik ya tentunya namanya orang mau berpergian jauh, kita berharap ya jaga kondisi kesehatan dulu. Itu yang utama. Nah, kalau memang harus menggunakan kendaraan, otomatis kesiapan kendaraan juga itu harus diperiksa betul. Jangan sampai menjadi hambatan di jalan. Karena banyak kejadian-kejadian yang karena kesiapan dari kendaraan itu sendiri tidak siap untuk perjalanan jauh. Kemudian kita bicara terkait dengan masalah di lalu lintas nanti di jalan, itu juga harus mematuhi beberapa rambu-rambu lalu lintas yang sudah digariskan. Ada aturan yang harus ditaati, harus ditertibkan, itu juga harus dilaksanakan, dipatuhi dengan baik. Kemudian untuk wisatawan yang datang ke Bali, ya kita berharap melihat, nanti kita juga akan memberikan beberapa himbauan melalui medsos, supaya itu juga bisa dimonitor bagaimana titik kepadatan, kemudian bagaimana kalau sekarang berlibur ke lokasi-lokasi wisata, berharap kita ya jangan menggunakan barang-barang yang berharga, yang menarik kriminalitas, melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga merugikan kita semua. Kemudian yang berikutnya, kalau nanti seandainya kembali terjadi kepadatan ke bandara, kita juga sudah dari pemerintah Provinsi Bali akan menyiapkan shuttle bus. Informasinya itu ada 3 tempat lokasi atau tempat mangkalnya nanti shuttle bus itu. Yang pertama adalah di Sentral Kute, kemudian yang kedua di Benua, yang ketiga di lokasi Nusa Dua. Nah, itu akan diberikan kepada atau disiapkan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang akan berangkat ke bandara apabila terjadi kepadatan untuk kendaraan yang mengarah ke bandara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kombes Sulistiono, Karo Ops Polda Bali. Mudah-mudahan sedikit banyak informasi ini bisa membantu masyarakat. Dan kita berharap libur panjang, para wisatawan yang datang ke Bali, everybody happy ini Pak. Ya, petugasnya juga harus happy ini. Betul Mas. Walaupun memang masih panjang tadi diperpanjang, tapi saya yakin mudah-mudahan dengan belajar dari yang kemarin, kesiapan tahun ini jauh lebih siap, lebih baik, lebih bagus. Informasi juga giat gencar kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, baik. Tujuannya supaya libur panjang memang betul-betul memberikan dampak positif terhadap pariwisata, perekonomian Bali sekali lagi. Siap. Dan memberikan image yang bagus, tidak cuma Bali, tidak cuma di nasional tapi juga sampai internasional. Siap. Matur suwun Mas, sekali lagi terima kasih. Salam kami untuk seluruh jajaran. Selamat bertugas Pak Sulis. Masih. Salam sehat selalu. Siap. Saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Karo Ops Polda Bali, Bapak Kombes Sulistiono SIKMH. Dan setelah ini kita akan meninjau bagaimana kesiapan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kita akan menjumpai General Manager Operasional di sana. Kita ingin mengetahui kesiapan dan bagaimana potret sampai dengan sekarang, naik turunnya jumlah penerbangan dan juga jumlah penumpang yang datang ke Bali melalui moda transportasi udara. Ikut saya, kita geser dari Polda Bali, kita menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi On.